Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fidaningsi dengan NPM 18010025 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian eksperimen saya. Di sini saya mempunyai judul yaitu pengaruh model pembelajaran fisika berbasis inquiry terbimbing terhadap keterampilan generik sains siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Sutra. Nah, di sini satu saya tentang latar belakangnya yaitu pendidikan adalah jalan yang dilalui siswa untuk mengembangkan potensi diri dalam proses pembelajaran, baik dalam pengetahuan, wawasan, dan kemampuan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Guru merupakan fasilitator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Belajar mengajar bukan merupakan kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Belajar adalah upaya yang dilakukan agar memperoleh sesuatu, sedangkan mengajar adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengupayakan terjadinya proses belajar. Pendidikan di sekolah menengah atas terdapat banyak mata pelajaran, antara lain adalah IPA. Pelajaran IPA adalah pelajaran yang berkaitan dengan alam. IPA merupakan bagian dari pendidikan yang tidak hanya berupa kumpulan pengetahuan dan konsep-konsep, akan tetapi juga proses penemuan. IPA sendiri terbagi dari beberapa cabang ilmu yang diantaranya adalah ilmu fisika. Ilmu fisika merupakan pengetahuan alam. Pada pembelajaran fisika, untuk dapat mengembangkan pengetahuan diperlukan suatu keterampilan dasar tertentu yang harus dimiliki oleh siswa. Keterampilan dasar tersebut yaitu keterampilan generik sains yang sangat berguna bagi siswa untuk memecahkan masalah fisika di lingkungan sekitarnya. Generik sains ini melatih siswa untuk terampil dalam memahami konsep dan menyelesaikan masalah dengan melakukan suatu eksperimen atau suatu percobaan. Dengan metode pembelajaran yang cenderung monoton dan kurang melibatkan siswa dalam menemukan suatu konsep dalam proses pembelajaran, oleh karena itu hendaklah dilakukan perubahan proses pembelajaran. Perubahan proses pembelajaran yang dimaksud adalah perubahan dari pembelajaran yang bersifat teacher center atau pembelajaran yang berorientasi pada siswa aktif atau student center. Nah, salah satunya adalah model pembelajaran inquiry terbimbing. Model pembelajaran inquiry terbimbing ini mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang terjadi dengan melakukan suatu eksperimen atau praktikum, tentunya dengan bimbingan dari guru, sehingga melatih keterampilan generik sains siswa dalam memecahkan suatu masalah sains tersebut. Nah, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 2 Sutra dengan salah satu guru mata pelajaran fisika, diperoleh bahwa secara umum keterampilan generik sains siswa kelas 11 IPA masih kurang. Nah, di sini identifikasi masalahnya yaitu proses pembelajaran berpusat pada guru dan jarang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan generik sains siswa karena pembelajaran hanya berpusat kepada guru saja. Batasan masalah di sini yaitu batasan masalah ini terjadi pada model pembelajaran inquiry terbimbing dan keterampilan generik sains dalam pembelajaran fisika kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Sutra. Rumusan masalah di sini yaitu apakah ada pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan generik sains siswa pada pelajaran fisika? Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan generik sains siswa. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama bagi peneliti untuk mendapatkan pengalaman langsung dan melatih untuk menganalisis suatu masalah dan mencari solusinya. Yang kedua bagi guru yaitu dapat memberikan masukan dalam mengajar pelajaran fisika melalui metode inquiry, dan para guru diharapkan dapat menyusun rencana pengajaran sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam menunjang prestasinya. Yang ketiga sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah agar menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Dengan demikian diharapkan pihak sekolah mampu menyarankan kepada guru agar dapat menggunakan model pembelajaran dan metode yang bervariasi dalam belajar mengajar. Nah, bab 2 yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu tentang pembahasan teori. Menurut Bektiarso dalam satu Ketut Mahardika 2012-231,
Fisika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari gejala alam dan menerangkan bagaimana gejala tersebut terjadi. Fisika merupakan mata pelajaran yang tidak hanya berisi teori dan rumus untuk dihafal, tetapi fisika memerlukan pengertian dan pemahaman konsep yang dititik beratkan pada proses terbentuknya pengetahuan melalui suatu penemuan dan penyajian data. Nah, inquiry ini berasal dari kata inquire yang berarti menanyakan, meminta keterangan atau penyelidikan. Siswa diprogramkan agar selalu aktif secara mental maupun fisik. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sanjaya 2006 halaman 194. Tujuan pembelajaran berbasis inquiry ini adalah untuk mendorong siswa semakin berani dan kreatif dalam berimajinasi. Menurut Anam 2015 halaman 9. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Anggira Rinci 2013 dengan judul Penerapan Model Inquiry Terbimbing Berbantuan Media Animasi Interaktif untuk Meningkatkan Kemampuan Generic Science. Nah, hasil penelitian ini yang dapat disimpulkan adalah pembelajaran model inquiry terbimbing ini dengan bantuan media animasi interaktif itu dapat meningkatkan kemampuan generic science siswa. Selanjutnya kerangka pikir. Di sini kerangka pikir yang pertama yaitu bermula dari pembelajaran fisika ini pada dasarnya melibatkan keaktifan siswa dalam upaya membangun kemampuan dan keterampilan dasar siswa dalam memecahkan suatu masalah. Lalu dengan pembelajaran dengan inquiry terbimbing ini, siswa mampu belajar menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan dengan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran sehingga siswa aktif dan pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran fisika hanya menghafal materi dan menghitung secara matematis. Selanjutnya hasil dari semuanya yaitu meningkatkan keterampilan generik siswa. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian menurut Sugiono 2011 halaman 64. Nah, dilihat dari rumusan masalah yang saya ajukan, maka hipotesisnya yaitu H0 merupakan model inquiry terbimbing tidak berpengaruh terhadap keterampilan generic science, sedangkan HA yaitu model inquiry terbimbing berpengaruh terhadap keterampilan generic science. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen semu. Desain penelitian ini adalah non-equivalent control group design menurut Sugiono 2011 halaman 73. Penelitian ini digunakan pada penelitian eksperimen dengan menggunakan kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang sudah ada, dengan memilih kelas-kelas dan kondisinya yang sama. Dalam penelitian ini terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada masing-masing kelas diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan awal kelas tersebut sebelum diberikan perlakuan. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMA N2 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Populasi dan sampel populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Sutra. Sampelnya di sini yaitu teknik ini digunakan apabila populasi bukan terdiri dari individu, akan tetapi terdiri dari kelompok atau kelas-kelas. Metode pengumpulan data yang pertama menggunakan observasi. Teknik ini digunakan pada saat penelitian berlangsung dengan lembar pengamatan keterlaksanaan pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing yang diisi oleh observer. Yang kedua yaitu menggunakan tes. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi yang telah dipelajari sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau treatment, yaitu dalam bentuk pretest dan post-test. Keterampilan generic science pada dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Selanjutnya instrumen penelitian yang pertama menggunakan angket. Instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa angket yang digunakan untuk mengungkap tanggapan siswa terhadap model pembelajaran fisika dengan model inquiry terbimbing. Angket ini menggunakan skala Goodman yaitu dengan dua pilihan jawaban yaitu ya dan tidak. Yang kedua observasi.
Lembar observasi digunakan untuk mengamati keterlaksanaan langkah-langkah pembelajaran fisika dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Keterlaksanaan pembelajaran berisi langkah-langkah pembelajaran inquiry yang diisi oleh guru dengan petunjuk penilaian yang sudah ada. Selanjutnya dengan tes. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan generik sains siswa. Tes yang digunakan adalah tes dalam bentuk pilihan ganda. Tes ini diberikan pada saat pretest sebelum pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran dengan model inquiry terbimbing baik dalam kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data digunakan untuk mengetahui kondisi populasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel dan digunakan untuk menguji pengaruh pembelajaran dengan menerapkan model inquiry terbimbing terhadap peningkatan kemampuan generik siswa dalam pembelajaran fisika. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data ini diperoleh dari hasil pretest dan post-test keterampilan generik siswa. Data hasil pretest dan post-test keterampilan generik sains dari kelas kontrol dan kelas eksperimen akan dianalisis dengan uji T dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan awal dan akhir setelah diberikan model pembelajaran inquiry terbimbing ini. Nah, sebelum dilakukan uji T terlebih dahulu, dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenesis. Sekianlah presentasi dari proposal bab 1 dan sampai bab 3 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.